Master Beni, saya Nadia Karisa Putri Permana dari kelas DBM 041 SP dan di sini saya akan mempresentasikan tentang produk yang telah saya analisis menggunakan konsep kepuasan dan ketidakpuasan. Kita bisa lihat adanya model of consumer behavior, namun kita akan berfokus pada decision process yang dimana situasi ini melibatkan adanya problem recognition, information search, terus alternative evaluation and selection, adanya outlet selection and purchase, terus adanya post-purchase processes. Jadi produk yang saya analisis adalah make up. Tahapan pertama dari keputusan pembelian itu adanya problem recognition. Di sini saya itu sadar kalau produk make up saya itu habis. Kita ambil aja contohnya foundation ya gitu. Jadi di sini saya sadar kebutuhan make up saya ini habis, kebutuhan foundation saya ini habis dan saya harus beli gitu karena make up itu adalah salah satu kebutuhan saya dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi saya nggak bisa kalau misalnya nggak pakai make up dalam aktivitas sehari-hari saya, terutama ketika kuliah. Yang kedua itu ketika saya menyadari adanya kebutuhan, saya menyadari bahwa foundation saya ini habis, saya bakal cari informasi tentang berbagai brand make up itu yang punya foundation. Saya biasanya cari lewat e-commerce-nya, terutama Shopee atau dari beauty influencer yang punya jenis kulit sama kayak saya dan warna kulit sama kayak saya. Tapi biasanya saya lebih seringnya itu cek di e-commerce-nya terutama Shopee karena kan ada reviewnya ya yang kayak ini tuh brand ini dapat bintang berapa sih dari konsumen-konsumennya apakah 4,8, 4,7, 4,9 ataukah 5 gitu. Jadi saya tuh jadi bahan pertimbangan gitu dan biasanya saya juga uh, kalau datang ke toko fisiknya itu saya tuh lebih suka ya karena saya bisa cobain foundation itu secara langsung gitu. Apakah foundation ini terlalu cair di kulit saya atau terlalu padat. Jadi bisa jadi preferensi saya gitu. Dan saya pastinya lihat, saya perhatiin harga, kualitas merek, dan ingredients yang ada di foundation ini tersebut gitu. Karena sekarang banyak banget make up atau skincare yang overclaim. Jadi saya itu pastiin untuk gali informasi secara dalam karena saya nggak mau kulit saya ini kenapa-napa dan saya itu beli make up ini yang overclaim gitu. Karena kan nggak bagus juga kalau overclaim. Jadi itu jatuhnya sama aja kayak nipu konsumen gitu. Di tahapan ketiga ini ada evaluation of alternative. Nah, ketika saya udah dapet nih brand mana aja sih yang pengen saya beli gitu. Misalnya ada 3 brand yang pengen saya beli nih salah satu foundationnya. Nah, saya itu cenderung bakal membandingkan berbagai make up yang saya temuin gitu. Nah, saya itu bakal pilih produk itu sesuai kriteria kayak misalnya jenis kulit. Jenis kulit saya itu normal tapi cenderung itu kering gitu. Nah, saya itu bakal milih foundation yang hasilnya itu glowing gitu, yang hasilnya itu dewy. Nah, terus saya juga bakal nyocokin sama shade kulit saya gitu. Takutnya kan keputihan atau takutnya malah kegelapan gitu. Jadi saya itu bakal cocokin nih di antara misalnya di antara 3 brand ini mana sih yang lebih cocok sama saya gitu. Terus saya juga bandingin harganya mana yang lebih affordable, mana yang lebih overpriced gitu. Terus kualitas dan keamanannya juga pastiin kalau misalnya beli produk make up itu yang udah BPOM, jangan sampai beli produk make up itu yang nggak tersertifikasi BPOM gitu karena itu kan bahaya juga ya takutnya ada kandungan yang berbahaya di make up tersebut. Langkah yang keempat itu ada product choice. Saya kan tadi bingung nih, saya masih mempertimbangkan antara 3 brand make up ini tersebut. Saya tuh mau beli foundation dari mana sih gitu, dari brand apa sih gitu.
Nah, akhirnya saya itu membuat keputusan pembelian. Saya udah lihat dari segi harganya, dari segi kualitasnya, dari segi ingredientsnya, terus dari review orang-orang, dari review beauty influencer gitu ya di TikTok-TikTok. Terus saya ini ternyata beli dari brand Wardah karena saya udah mateng banget lah gitu, pengen beli foundation dari brand Wardah ini. Saya udah lihat review-reviewnya kok bagus banget ya gitu. Orang-orang gak ada yang kecewa sama foundation Wardah ini gitu. Jadi saya bisa aja nih keputusan pembelian saya itu dipengaruhi dari review di e-commerce-nya Wardah, terus review dari beauty influencer-nya yang nge-review si foundation Wardah ini, atau saya datang ke toko fisik. Nah, di post-purchase evaluation ini, saya itu setelah beli foundation dari brand Wardah, saya itu bakal ngevaluasi pengalaman saya ketika beli produk tersebut. Nah, kalau produk Wardah ini ternyata, foundation Wardah ini ternyata nggak sesuai yang sama saya harapkan gitu ya, saya itu merasa nggak puas gitu. Namun ketika ternyata nih foundation Wardah ini nih bagus banget, bagus banget gitu. Saya tuh pasti seneng banget karena sesuai dengan ekspektasi saya dan sesuai dengan apa yang saya lihat di beauty influencer, yang di review beauty influencer dan di review sama konsumen-konsumen yang ada di ulasan di e-commerce-nya Wardah gitu. Kalau misalnya benar-benar sesuai ekspektasi saya, pasti kan saya tuh seneng banget gitu ya. Tapi kalau kecewa banget ternyata, ah ini keputihan lah, nggak sesuai sama harganya lah. Terus ini kok jadi bikin kulit saya kering, bikin kulit saya jerawatan. Saya itu buruknya itu nggak bakal beli produk foundation dari brand Wardah ini gitu. Bahkan saya nih minta untuk refund uangnya gitu. Saya nggak mau pakai foundation dari Wardah. Saya mau uang saya tuh kembali aja gitu. Itu kan buruk banget ya, maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi konsumen banget. Nah, di sini saya akan bahas dari konsep kepuasan dulu ya dalam pembelian make up tadi. Nah, kepuasan itu terjadi ketika produk make up yang tadi saya beli ya, misalnya foundation dari Wardah ini tuh bagus banget memenuhi atau melebihi harapan saya gitu sebagai konsumen. Nah, beberapa indikator kepuasan itu dalam hal make up antara lain yang pertama, kualitas produknya. Kualitas produknya tuh nggak sepadan sama harganya gitu. Misalnya harganya murah, kayak foundation dari brand Wardah gitu ya yang tadi saya beli. Tapi kualitasnya tuh bener-bener bagus banget gitu. Kalau kena air, make upnya nggak bakal luntur gitu ya. Foundationnya tuh long lasting banget gitu. Jadi kan itu kualitasnya tuh bener-bener bagus ya karena nggak sepadan sama harganya, harganya murah tapi kualitasnya bagus banget. Jadi itu menurut saya itu adalah salah satu indikator yang terpenting yaitu kualitas produknya gitu. Karena kalau menurut saya sendiri make up itu yang terpenting adalah kualitas produknya gitu. Karena buat apa harganya mahal tapi kalau nggak ada kualitasnya sama sekali itu sama aja kayak konsumen itu nggak puas beli eh, produk make up dari brand tersebut gitu. Jadi kemungkinan konsumen itu nggak bakal repurchase lagi. Tapi misalnya nih kayak tadi foundationnya Wardah itu benar-benar sepadan sama harganya, sama kualitasnya, atau bahkan harganya itu lebih murah tapi kualitasnya wow banget, itu tuh orang-orang bakal repurchase lagi gitu. Dan yang kedua itu ada keselarasan dengan preferensi pribadi. Nah, konsumen itu misalkan saya itu suka banget sama shade-nya itu cocok yang pertama di kulit saya gitu. Terus yang kedua tekstur foundationnya ini bener-bener gak cair tapi gak padat gitu. Jadi serasi banget sama kulit saya gitu dan di kulit saya tuh langsung nempel gitu ya foundationnya. Terus hasilnya itu bagus banget, bener-bener bagus banget sesuai dengan ekspektasi saya. Misalnya apa kayak kulitnya lebih halus banget, pori-porinya nggak kelihatan gitu. Terus wajahnya lebih cerah. Biasanya tuh foundation itu gampang banget oksidasi. Jadi oksidasi tuh kayak eh, kita udah pakai berjam-jam, tapi kulit kita nih jadi gelap gitu ya gitu. Misalnya tadi
brand Wardah ini nggak oksidasi sama sekali gitu, terus tetap tahan lama sepanjang hari. Kita mau pergi hujan-hujanan, panas-panasan, itu foundation nggak bakal luntur. Itu bener-bener di luar ekspektasi saya dan saya puas banget sama brand Wardah gitu. Nah, kalau konsumen merasa puas itu, mereka kemungkinan bakal yang pertama menggunakan produk tersebut lagi di masa depan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya puas dengan foundation dari brand Wardah tersebut, saya bakal repurchase lagi itu foundationnya karena saya tuh puas banget kan sama hasilnya, sama kualitasnya, sama harganya gitu. Terus yang kedua itu saya bakal memberi ulasan positif atau yang paling penting itu rekomendasiin produk brand Wardah, produk foundation dari brand Wardah ini ke temen atau bahkan keluarga saya. Terus yang ketiga ini yang paling penting itu saya bisa aja bangun loyalitas terhadap merek Wardah tersebut. Kedua itu ada konsep ketidakpuasan dalam pembelian make up. Ketidakpuasan ini terjadi ketika misalnya saya tadi beli foundation Wardah itu nggak sesuai dengan harapan saya, nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, tanda-tanda ketidakpuasan antara lain yaitu kualitasnya pastinya nggak sesuai sama harganya gitu. Misalnya foundationnya ya kena hujan aja itu udah luntur gitu ya. Ini gimana kualitasnya tuh gimana mau dibilang bagus gitu kan? Kena air sedikit aja udah luntur gitu. Kita pakai sepanjang hari aja udah luntur. Reaksi kulit. Misalnya saya pakai brand Wardah tadi gitu ya. Saya pakai foundation dari brand Wardah. Tiba-tiba baru 1 jam, baru 2 jam, baru 5 jam. Itu tuh kulit saya udah gatel-gatel, udah iritasi, udah numbuh-numbuh beruntusan misalnya gitu ya. Jadi tuh saya kemungkinan nggak bakal repurchase lagi gitu. Karena saya udah tahu kulit saya itu bakal reaksi apa ketika saya itu pakai brand makeup tersebut gitu. Misalnya foundation Wardah tersebut. Nah, terus produknya nggak sesuai dengan warna kulit. Misalnya foundationnya itu ternyata di aslinya kok lebih gelap ya, padahal tuh di e-commerce-nya kok terang banget gitu, terang banget. Sesuai kok dengan kulit saya, tapi pas di pas dateng gitu ya, ini mah gelap banget gitu. Ini kan nggak sesuai ya dengan warna kulit kita gitu sebagai konsumen gitu. Terus kayak yang tadi saya bilang produknya itu nggak tahan lama gitu. Dalam seharian aja misalnya, aduh ini make upnya udah luntur gitu, terus make upnya udah oksidasi, jadi muka saya kok jadi gelap banget gitu. Nah itu kan pasti kayak nggak lagi-lagi deh beli brand ini gitu, nggak lagi-lagi misalnya beli foundation Wardah gitu, karena tuh nggak tahan lama ternyata ini muka saya kok udah gelap aja. Nah, kalau konsumen itu nggak merasa puas dengan produk make up tersebut, atau misalkan tadi saya itu beli foundation Wardah, saya itu nggak puas dengan foundation Wardah, saya itu buruknya ya kayak mengembalikan produk jika memungkinkan. Tapi kalau misalnya di online itu sangat sulit untuk mengembalikan produk yang udah kita beli ya, karena kita tuh harus tahu resinya berapa dan kita tuh benar-benar sulit menurut saya karena saya itu pernah ada pengalaman untuk mau mengembalikan produk make up yang udah saya beli tapi tuh syaratnya itu benar-benar ribet banget gitu. Jadi tuh saya mau nilai jelek tapi karena saya orang yang nggak enakan untuk nilai jelek ke salah satu brand make up ini, saya jadinya ya udah saya diemin aja gitu. Tapi saya tuh udah nggak mau lagi gitu beli make up dari brand tersebut gitu. Terus yang kedua ada memberikan ulasan negatif tentang produk tersebut gitu. Banyak banget di e-commerce atau kayak TikTok Shop itu yang ngasih ulasan negatif tentang brand make up gitu ya. Atau beauty influencernya bahkan speak up kalau misalnya brand make up ini tuh ya nggak sepadan sama harganya dan kualitasnya gitu. Mereka mungkin aja bisa ngasih ulasan negatif di kolom reviewnya. Terus yang paling buruknya ini nggak bakal repurchase lagi gitu. Jadi nggak bakal beli produk dari merek tersebut lagi di masa depan gitu. Misalkan saya tadi nggak
puas ya sama foundation Wardah, saya itu kemungkinan gak bakal repurchase foundation dari brand Wardah tersebut karena saya udah tahu nih kualitasnya gimana, harganya gimana, kualitas dan harganya itu nggak sepadan sama ya produknya gitu. Itu saya kemungkinan gak bakal rekomendasiin ke teman-teman dan gak bakal repurchase lagi gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih, Sir Beni.